Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Rahman Nurmalita dengan NIM 401200167 akan mempresentasikan alur pembiayaan. Simak video selanjutnya. Yang pertama dilakukan dalam proses pembiayaan, administrasi pembiayaan, yaitu proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas. Nah, apa aja yang diperlukan dalam pengajuan dan pemeriksaan dokumen, yaitu ada KTP suami istri, KK, surat nikah, rekening listrik atau air, fotokopi sertifikat, STNK, BPKB dan lain-lain, BBB dan SKO atau surat keterangan usaha, yaitu ada laporan keuangan 3 bulan terakhir, slip gaji, surat keterangan pengangkatan untuk karyawan, dan yang terakhir ada rekening koran atau print out buku tabungan 3 bulan terakhir. Selanjutnya ada pre-screening. Apa itu pre-screening? Nah, langkah ini bisa didapatkan dari info BI checking, lama usahanya dan karakter nasabah, pengecekan SID, AO mengisi identitas calon nasabah di form internal memo, kemudian diserahkan kepada bagian operasional atau SID. Jika histori lancar, diteruskan proses, namun jika terdapat kolektibilitas 2-5, maka perlu dilakukan klarifikasi kepada nasabah penyebab adanya kolektibilitas. Apabila hasil SID sudah selesai, kemudian permohonan pembiayaan tersebut dikembalikan ke Kabag Marketing untuk didistribusikan ke AO. Selanjutnya itu ada verifikasi data. Tujuan untuk verifikasi untuk menjamin atau meyakini kebenaran atau keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan guna bahan analisa pembiayaan. Nah, itu ada tips melakukan verifikasi. Yang pertama, menyiapkan data pertanyaan. Setelah itu ada bisa membuat checklist persyaratan administrasi. Nah, setelah itu ada lakukan one the spot dan diulangi pertanyaan pada poin 1 pada saat kunjungan tersebut. Setelah itu pergunakan data dan informasi dari pihak ketiga. Selanjutnya ada langkah pengumpulan. Apa aja yang dikumpulkan dan verifikasi data, itu ada BI checking, cek perizinan perusahaan, kunjungan ke lokasi usaha, mintakan konfirmasi kepada relasi, periksa rekening, laporan keuangan, yaitu kondisi jaminan. Setelah itu ada tips mengenali ciri-ciri calon nasabah jika positif. Sikap positif itu seperti sederhana, konsisten, setiap pertanyaan dijawab dengan baik dan logis, dan lain-lain. Setelah itu ada keluarga yang harmonis, umumnya beristri satu, lingkungan masyarakat menilai baik. Itu yang ketiga ada partner bisnis, dikenal baik oleh pengusaha sejenis atau komentar dari perusahaan sejenis baik, tidak terlibat politik, tidak sering berganti-ganti usaha dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu ada analisis pembiayaan. Langkah selanjutnya AO melakukan analisis dan survei. Adapun tujuannya ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umum, pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk menilai kelayakan usaha calon penjamin, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan yang terakhir untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Nah, dalam pendekatan analisis pembiayaan itu ada 5. Yang pertama ada pendekatan jaminan, setelah itu ada pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan karakter, pendekatan studi kelayakan, dan yang terakhir ada pendekatan fungsi bank. Prinsip analisis pembiayaan itu ada 6C, yaitu yang pertama karakter, itu artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Setelah itu ada capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga ada kapital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Setelah itu ada kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Itu ada condition, artinya keadaan atau usaha nasabah prospek atau tidak. Setelah itu ada yang terakhir, itu constraint,
artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Analisis terdiri dari dua, yaitu ada analisis bisnis dan juga analisis kuantitatif. Analisis bisnis ini tujuannya sebagai referensi bagi bank, sebagai bahan pertimbangan membuat asumsi untuk menyusun proyeksi bisnis, mengenali risiko bisnis dan mitigasi. Itu ada beberapa aspeknya, yaitu ada aspek umum, legalitas, manajemen, pemasaran, teknis, dan produksi. Yaitu untuk kuantitatif. Analisis laporan keuangan ini terdiri dari laporan keuangan, rasio keuangan, analisis rekonsiliasi, analisis pernyataan pengadaan kas, dan yang terakhir ada analisis rasio keuangan. Itu terdiri dari rasio pertumbuhan, rasio operasional, dan rasio likuiditas. Proses analisa keuangan dilakukan dengan cara vertikal dan horizontal. Analisis kinerja perusahaan selama beberapa tahun dalam bentuk rasio untuk mengidentifikasi tren. Analisis ini diperuntukkan untuk menentukan rasio current ratio, yaitu sejauh mana kewajiban lancar bisa menjamin, atau debt equity ratio, yaitu menunjukkan sejauh mana model sendiri menjamin seluruh utang perusahaan, atau debt service coverage, yaitu menunjukkan rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar margin pinjaman dan angsuran. Yaitu vertikal, membandingkan rasio dengan perusahaan pesaing dalam industri yang sama. Dengan analisa bisa terlihat neraca perusahaan bergerak dalam bidang perusahaan dagang, atau bisa disebut aktiva lancar lebih besar daripada aktiva tetap, atau perusahaan industri apabila aktiva tetap lebih besar daripada aktiva lancar. Proses rekomendasi dan usulan. Struktur fasilitas ada al-murabahah dan al-musyarakah. Al-murabahah, pembiayaan dari bank syariah yang diberikan pada umat untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja, investasi, ataupun konsumtif dengan syarat nasabah memiliki usaha atau pekerjaan dengan sumber pengembalian yang pasti dan tetap. Untuk musyarakah, pembiayaan dari bank syariah yang diberikan kepada umat yang memiliki proyek atau usaha jangka panjang atau pendek yang potensial, didukung pengalaman usaha dan keahlian yang cukup matang di bidang tersebut, namun mengalami kekurangan modal atau dana untuk menjalani proyek atau usaha tersebut, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi. Selanjutnya ada proses persetujuan. Pengajuan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan harus dilampiri dengan kelengkapan berkas pembiayaan yang berisi usulan pembiayaan, SID, hasil transaksi, dokumentasi jaminan usaha, dan tempat tinggal. Setelah itu diserahkan ke admin pembiayaan untuk dibuatkan KIP-nya atau SIP-nya. AO juga segera konfirmasi ke CS dengan memberikan fotokopi KTP nasabah, yaitu ada suami dan istri, untuk dibuatkan rekening tabungan. Kemudian AO membuatkan memo internal untuk pengajuan penyiapan dana yang ditandatangani direktur operasional, kemudian diserahkan kepada kabag operasional. Berkas dari bagian admin marketing lalu diserahkan ke bagian legal untuk dibuatkan akad. Setelah akad, berkas permohonan diserahkan ke kabit marketing untuk proses approved di sistem. Selanjutnya nasabah sudah bisa mengambil dananya di kasir. Dan yang terakhir itu pengawasan dan maintenance pembiayaan. Monitoring penggunaan dana, apakah benar digunakan sesuai dengan peruntukan pada saat pengajuan pembiayaan. Monitoring atau pengawasan angsuran baik yang akan jatuh tempo maupun yang sudah lewat jatuh tempo. 5 hari sebelum jatuh tempo, angsuran akan dikonfirmasi atau diingatkan via telepon bahwa angsuran akan jatuh tempo. Apabila 3 hari setelah jatuh tempo masih belum melakukan pembayaran, maka akan dilakukan kunjungan. Jika terdapat tunggakan lebih dari 60 hari, maka penanganan dilimpahkan ke remedial dengan menggunakan memo internal yang berisi tentang laporan atau kondisi terakhir penanganan nasabah. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.